Ini penting nih dipahami nih stempel mereka. Nah, di stempel ini ada gambar piramida tunggal. Cuman satu piramidanya, terpotong bagian atasnya. Tiga yang ukurannya ngeplak untuk jadi pucuk piramida itu, tapi sengaja nggak ditempel. Terus di dalam segitiga itu ada gambar apanya? Gambar mata tunggal, mata sebelah. Dan di sekeliling segitiga itu dikasih garis-garis, seolah-olah mengisyaratkan bahwa mata itu sumber cahaya, sumber petunjuk, sumber bimbingan. Nah, terus di bawahnya mereka tulis dia tuh kata-kata mutiaranya tuh, Novus Ordo Seclorum. Apa artinya? Novus artinya new, baru. Ordo artinya order, tatanan. Seclorum artinya sekuler, dunia, world. Jadi mereka ingin merancang Novus Ordo Seclorum, new world order. Ya. Agak mirip-mirip dengan new normal ya. Gitu, ya kan? Dengar new normal, new world order. Oh, ini baru-baru semua nih. Kita mau diperkenalkan yang baru-baru ini. Ini jalan membiasakan kita dengar kata-kata new. Ya, termasuk agamanya orang modern sekarang namanya apa? New Age religion, New Age movement. Ya, agama New Age, ya, era baru. Gitu. Ya, hati-hati. Ya, kita nggak perlu yang baru, yang kita perlu yang asli, yang benar, yang lurus, yang lempeng. Gitu. Ibrahim alaihissalam itu udah lama, udah kuno gitu, tapi itu benar lempeng gitu. Sebaliknya Bill Gates itu baru, ya kan, tapi ngaco, ngawur gitu. Buat kita bukan baru lamanya, yang penting adalah lempengnya, lurusnya, aslinya, orisinalnya. Nah, jadi mereka mau memperkenalkan sebuah tatanan dunia baru. Jadi mereka ingin mengatakan sudah berlalu tuh tatanan dunia yang lama, nggak boleh ditengok-tengok lagi, kalau perlu dicaci maki, ya kan. Dan memang itu kerjaan mereka sekarang, mencaci maki semua yang berbau tatanan lalu. Gitu. Nah, dalam hal ini tatanan yang lalu apa ya? Tatanan yang lalu ada termasuk tatanan kita yang kita perkenalkan waktu itu, sistem iman tauhid itu. Nah, jadi mereka perkenalkan tatanan dunia baru yang hakikatnya adalah memasukkan semua penduduk planet bumi ini ke dalam satu kotak tunggal ini, kotak piramida tunggal ini, untuk mengerucut kepada pucuk pimpinannya yang bersimbolkan mata sebelah. Siapa itu mata sebelah? Ya, bagi kita umat Islam bukan barang baru. Nabi sudah menyatakan 15 abad yang lalu, innahu a'warul aini wa inna rabbakum laisa bi'awar. Sesungguhnya si Dajjal itu bermata sebelah, sedangkan Rabb kalian tidak bermata sebelah. Jadi mereka membangun satu tatanan dunia baru yang ujung-ujungnya semua penduduk bumi ini masuk dalam keranjang itu, dalam kotak piramida itu, yang pucuk pimpinannya simbolnya bermata sebelah, berarti Dajjal. Dan mereka tulis di atasnya Anuit Coeptis, lagi-lagi bahasa Latin. Apa artinya? He has favored our undertakings. Dia, si mata sebelah itu, telah merestui, meridhoi semua upaya-upaya kami. Undertaking itu bisa diartikan upaya, usaha, bisa juga diartikan pengambil alihan. Semoga dia meridhoi semua pengambil alihan kami ini. Gitu. Pengambil alihan dari mana? Dari sistem iman tauhid tadinya. Gitu. Diambil alih sama mereka. Nah, jadi dengan kata lain, tatanan dunia baru ini tiada lain adalah sistem Dajjal. Ya. Istilah sistem Dajjal kita ambil dari bukunya Ahmad Thompson. Jadi Ahmad Thompson, seorang penulis muslim berkebangsaan Inggris, menulis buku yang berjudul Dajjal the Antichrist dengan gambar depannya The Great Seal tadi. Buku ini sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan judul Sistem Dajjal. Di sini penjelasannya, sistem Dajjal, buku ini menguak akar krisis yang menjelma secara global di berbagai bidang kehidupan. Ya. Dan buku ini terbit tahun 2013 ya. Tapi sekarang Anda nggak bisa temukan di toko buku. Ya, nggak di Gramedia, nggak di Gunung Agung, nggak di Bang Buyung, nggak ketemu buku ini. Gitu. Kenapa? Karena kelihatannya diborong. Diborong sama siapa? Sama sistem Dajjal. Karena sistem Dajjal nggak mau orang baca buku ini dan jadi ngerti gitu tentang tatanan dunia baru ini ternyata zolim, ternyata rusak, ternyata destruktif, ternyata sangat dahsyat,
kejahatan-kejahatannya gitu. Sehingga kita kerjaannya sibuk dengan urusan kecil-kecil aja gitu, bukan urusan yang gedenya kita nggak ngerti, grand design-nya kita nggak bisa ngerti gitu. Padahal kita perlu paham grand design-nya itu apa ya. Grand design-nya adalah memaksakan seluruh umat manusia untuk tunduk pada satu sistem tunggal ya, yang bernama sistem Dajjal. Apa maksudnya sistem Dajjal? Sebuah sistem yang mana Dajjalnya belum muncul tapi kelakuannya, karakternya mirip Dajjal, sistem itu. Karena hakikatnya sistem itu adalah tatanan dunia yang sejatinya dipersiapkan untuk menggelar karpet merah penyambutan hadirnya Al-Masihud Dajjal, sang juru selamat palsu bernama Dajjal. Al-Masih itu artinya juru selamat ya. Kita menyebut Al-Masihud Dajjal, kita menyebut Al-Masih Isa alaihissalam, karena dua-duanya juru selamat. Yang satu juru selamat palsu, yang satu juru selamat beneran. Isa alaihissalam nanti kalau turun bukan membawa ajaran baru, apalagi membawa ajaran Nasrani yang udah sesat menyimpang begitu. Isa alaihissalam menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Sehingga dalam hadisnya jelas tegas dikatakan oleh Nabi dalam hadis sahih, yuqatilun nas alal Islam. Isa alaihissalam nanti akan memerangi manusia sampai masuk Islam. Jadi Isa alaihissalam nanti kalau turun cuman ngasih dua pilihan sama orang kafir. Siapapun kafirnya, mau kafir Yahudi kayak Nasrani kayak musyrik kayak, pilihannya cuma dua. Pilihan pertama, aslim taslam, masuk Islamlah engkau, niscaya engkau akan selamat dunia akhirat. Kalau nggak mau, mati. Kok nggak ada pilihan ketiga, Ustadz? Apaan? Nggak ada. Justru dicabut jizyah sama Isa alaihissalam. Karena Isa alaihissalam diberi hak oleh Allah untuk menawarkan dua pilihan saja, bukan menawarkan pilihan ketiga seperti selama ini. Selama ini setiap mujahidin masuk ke wilayah baru, ketemu sama pimpinan wilayah itu, ditawarkan tiga pilihan. Masuk Islam, nggak mau, bayar jizyah, nggak mau, perang. Tapi kalau Isa alaihissalam sudah turun nanti, cuma dua pilihannya ya. Dan yang boleh begini cuma Isa alaihissalam, yang lain nggak boleh ya, nggak boleh. Kalau Isa alaihissalam sudah haknya. Kenapa? Karena kalau Isa alaihissalam sudah turun, adalah keterlaluan orang kafir masih mau ngeyel juga gitu ya kan. Padahal Isa alaihissalam sudah turun, yang berarti kiamat udah deket banget gitu. Dan Nabi Muhammad SAW udah datang sekian waktu yang lalu, udah cukup waktu untuk mikir sebenarnya. Masih mau nolak juga, silakan. Pilihannya cuma dua, masuk Islam atau mati ya. Bahkan akan ada nanti orang-orang kafir yang saking takutnya dengan mati, akhirnya kepaksa masuk Islam gitu. Nah, yang kepaksa masuk Islam ini terserah selanjutnya apa. Kalau selanjutnya dia jujur, akhirnya benar-benar belajar Islam dan melaksanakan Islam, mudah-mudahan aman dia. Tapi ada yang masuk Islam gedok terus gitu, kesel banget gitu karena kepaksa masuk Islam, nunggu-nunggu kapan wafatnya Isa alaihissalam. Begitu wafat ya kan, murtad lagi dia gitu, aslinya keluar. Nah, lagi seru-serunya aslinya keluar, matahari terbit dari barat gitu ya kan. Mau tobat dia, ya kagak diterima, talambe kata orang Padang. Too late gitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, umat Islam didorong untuk turut mendukung sistem Dajjal, yang berarti diajak untuk turut menyambut hadirnya fitnah paling dahsyat sepanjang sejarah Bani Adam, yaitu Dajjal. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, sistem kafir syirik yang sekarang berkembang hakikatnya adalah sistem Dajjal. Dan tatanan dunia yang katanya dipertautkan, dipertemukan satu dengan lainnya dalam sebuah lembaga mulia kelas dunia bernama PBB ya, simbolnya kayak gini. Ini simbol di depan layar saja. Simbol aslinya apa? Nos, Novus Ordo Seclorum. Itu simbol aslinya ya, karena PBB ini ibaratnya judur, ibaratnya dinding, ibaratnya tembok tempat bersembunyinya Yahudi dengan segala cabang-cabangnya ya. Cabang-cabangnya PBB apa? UNESCO, apa lagi? Keluar. Who? Bacanya who? Siapa gitu kan? Oh dia, who, WHO gitu ya kan. Itu bagian dari itu ya. Dan sekarang dia lagi digdaya, dia yang selalu menentukan semuanya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kondisi kita sekarang ini oleh Nabi SAW dilengkapi hadisnya
dengan menyatakan bukan saja badiru bil a'mali fitanan ke qita'il lailil muslim, tetapi Nabi sampai menggambarkan fenomena apa yang muncul kalau sudah seperti itu. Di pagi hari seseorang masih dalam keadaan beriman mukmin, kemudian menjadi kafir di sore harinya, atau di sore hari masih dalam keadaan mukmin beriman lalu menjadi kafir di pagi harinya.